Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode kali ini adalah Saraya ilal qabail wa kutubun ilal muluk. Beberapa ekspedisi perang kepada kabilah-kabilah dan kitab-kitab, maksudnya surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja. Summa akhadha Rasulullah yab'atsu saraya min ashabihi ila mukhtalifi qabailil Arab al-muntashira fil jaziratil Arabiyah litaquma biwadhifatid da'wati ilal Islam. Fa ilam yastajibu qatiluhum ala dzalik. Rasulullah di tengah-tengah perjanjian Hudaybiyah, beliau memanfaatkan waktu untuk mengirim saraya. Saraya itu perang yang tidak dihadiri beliau. Ya, mengirimkan beberapa ekspedisi perang lewat sahabat-sahabatnya. Jadi dalam sekali berangkat tuh banyak. Kepada qabail Arab, orang-orang Arab yang kabilah-kabilah Arab yang ada pada saat itu di seputar Madinah. Ini supaya litaquma biwadzibatil da'watil Islam, supaya beliau dalam rangka menegakkan atau menjalani dakwah. Fa ilam yastajibu qataluhum. Jika mereka tidak merespon, maka akan diperangi. Jadi dikirim dulu ekspedisi perang situ ya. Walaqad kanat hadhihi saraya khilal amasabilil hijrah. Ini terjadi pada tahun Hijriah, tahun ke-7. Wa tablughu iddatuha asyra sarayat. Ada 10 ekspedisi. Arsalahan nabiyyu biimiratin mukhtalifatis sahabat. Rasulullah mengutus dengan kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi 10 pemberangkatan. Wa fi hadhil fatra nafsiha bada'an nabi yab'atsu kutuban ila mukhtalifi muluk wa ru'asul alam yad'uhum fiha ilal islam wa nabdhamahum alaihi min adiyat batilah. Pada kesempatan yang sama, Rasulullah juga menulis surat. Ya, surat ajakan untuk masuk Islam kepada semua kepala negara. Rawa Ibnu Sa'din fi Tabaqat, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, anna lama raja min Hudaybiyah fi Dzulhijjah sanata sittin arsala Rasul ila muluk. Kata ahli sejarah Sa'ad ya, dalam Tabaqatnya. Tabaqat itu artinya kitab sejarahnya. Setelah beliau pulang dari Hudaybiyah ya, pada Dzulhijjah tahun 6 gagal umrah ya. Beliau mengutus duta-duta, mengangkat duta-duta, kemudian dikirim ke raja-raja, duta-duta. Wa kataba ilaihim kutuban, serta menyampaikan surat, ya, surat kepercayaan lah, ya. Tapi isinya bukan sekedar sebagai duta, tapi mengajak
kepala negara dan rakyatnya agar menerima Islam. Faqila ya Rasulullah, innal muluka la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Lalu ada yang berkata, punten ya Rasulullah, raja-raja itu tidak membaca surat resmi, ya. Mereka menerima surat resmi itu biasanya ada stempelnya. Kebiasaan ini, jadi tertib administrasi gitu. Jadi nggak sembarangan nulis kayak kita, jadi harus ada apa itu namanya, kopnya, ya kan? Ada kopnya, ada kop suratnya. Ya. Fattakhadha Rasulullah yauma idzin khataman min fiddatin. Lalu Rasulullah pun membuat cincin. Ya. Cincin dari perak, naqsyuhu salasata astur, yang di atasnya itu, di permukaannya itu ada tulisan 3 baris, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah. Wa khatamul kutub, lalu dipakailah buat stempel. Fa kharaja sitatu nafar fi yaumin wahid. Satu hari pada saat itu yang berangkat ada 6. Wa dzalika fil Muharram sanata sab'in, terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7. Wa kana kullu rajul minhum yatakalam bilisani qaumil alladzi ba'atha ilaihi. Kerennya, setiap yang diutus adalah orang yang menguasai bahasa tempatnya. Ya, contohnya kalau diutus ke Perancis, si duta ini harus bisa bahasa Perancis. Kerennya dulu itu sudah begitu. Ya, kalau kira-kira sekarang foto ini, siapa yang diutus ke Rusia? Bisanya bahasa Jawa cuma 3 aja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dikit-dikit doang. Nah, kan waktu itu kan belum ada bahasa dunia ya. Belum ada kesepakatan itu. Sekarang kan Inggris. Arab juga sudah masuk ya. Arab sudah menjadi bahasa dunia. Nggak tahu bahasa Indonesia ini. Artinya, kalau suatu bahasa diterima sebagai bahasa dunia, nanti waktu sidang PBB, si sekjennya itu mengucapkan dengan bahasa Inggris, nanti didengar oleh masing-masing dengan bahasa mereka. Jadi kan mereka rata pakai begini. Itu yang masuk ke bahasa dia, jadi sudah diterjemahkan. Jadi kalau kita bangsa Indonesia sidang PBB, si ininya ngomong bahasa Inggris, masuk ke telinga saya bahasa Indonesia. Arab juga begitu. Ya, kalau Indonesia ada menjadi bahasa persatuan. Sayang kita masih kurang dalam soal bahasa ini. Jadi kadang-kadang jangankan bahasa Inggris, ya, bahasa Arab saja, belajar di pesantren seperti saya bertahun-tahun agak gagap gitu. Kalau untuk bicara, karena apa? Jarang didatangkan yang asli dari sana, didatengin gitu. Suruh menegur mereka pakai bahasa Arab gitu. Itu jarang. Tapi orang-orang yang kiblatnya ke Timur Tengah, sesekali mereka datangkan syekh-syekh itu untuk bicara. Jadi yang original gitu kan. Jadi yang kalau bahasa Arab, tuh. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sekarang udah tumbuh lagi bahasa Cina. Bahasa Cina. Jadi bahasa Cina itu sudah mulai dipelajari oleh kelas-kelas menengah. Sekarang tuh. Makanya saya pernah ngomong bahwa rajanya ilmu itu 2. Bahasa dan filsafat. Filsafat itu berkembang antara lain matematika, fisika, itu masuk filsafat. Karena itu kan pemikiran. Nah, ternyata sekarang kejadian di banyak sekolah itu sudah diajarkan bahasa Cina, termasuk cucu saya. Ketemu saya kemarin pakai bahasa Cina. Waduh, saya yang asli aja nggak ngerti. Oh, keteteran saya, dia negur saya. Sampai di ini. Memang
Mestinya kakek ini asli Cina ya. Ngomong begitu ke saya. Kok nggak bisa? Waduh. Wah, saya dijatuhin. Asli tah gitu. Emang asli? Waduh. Jangan-jangan KW ini. Kan salah satu ciri bangsa kan begitu kan. Kalau kita warga negara Indonesia contohnya ada asimilasi ya. Pasti kan dites, harus bisa bahasa Indonesia, harus ngerti falsafah negara, lagu kebangsaan, kan gitu kan ditesnya. Yang disebut dengan naturalisasi, kan banyak pesepak bola tuh dari bangsa lain, terus berminat menjadi bangsa Indonesia, dia harus menguasai itu, prinsip-prinsip. Nah ini kerennya Rasulullah ini mengutus ke negara-negara itu, ya, dengan pimpinan yang bisa bahasa mereka. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, man alima lughata qaumin salima min makrihim. Barang siapa yang menguasai bahasa setempat, bahasa lokal, dia akan selamat dari tipu dayanya. Ya, saudara contohnya belanja lah di pasar tuh, pasar Keranggot, yang biasanya pada di lapak-lapak pinggir-pinggir. Itu kan asli orang sini. Pakailah bahasa sini, pasti akan dapat diskon lebih banyak daripada yang nggak ngerti. Jadi kalau nggak ngerti udah jadi makanan, didengar. Oh, bahasanya beda. Mereka mengamati begitu. Di mana-mana itu terjadi begitu. Cenderung tidak diganggu. Di Lampung juga begitu. Kadang-kadang dari Bakau itu dipilih kan kapalnya kadang-kadang merapatnya pagi ya. Sebelum pagi itu sudah merapat. Mereka nggak jalan dulu, tunggu agak terang. Sebab di tengah jalan suka ada pelaku kejahatan. Nah, salah satu tips yang diajarkan oleh kita waktu ini punya angkutan itu, kuasai bahasa Lampung. Jadi kalau berbahasa Lampung nanti orangnya rada keder, oh orang sini. Itu salah satu. Nah, jadi bahasa setempat itu penting. Di Bojonegara juga begitu. Waktu masih gelap, sekarang mau udah terang. Dulu kan belum ada banyak pabrik. Suatu saat malah guru saya itu dibegal sama muridnya. Barang itu kan dia diantar ceramah tuh pulang. Begitu buka pintu, Ustadz kali mah, silakan. Itu. Ya ini bahasa ini penting. Kita lanjutkan. Rawabna khatam. Sudah ya, jadi itulah yang mengawali Rasulullah menggunakan stempel. Fakana awalu Rasulin ba'atha Rasulullah Amr bin Umayyah ad-Damiri ila Najasyi. Duta pertama yang dikirim oleh Rasulullah adalah Amr bin Umayyah ad-Damiri. Diutusnya ke Najasyi. Apa itu? Ethiopia ya? Sekarang tuh. Iya, Najasyi itu Ethiopia apa negaranya? Habasah. Fa akhadha kitab Rasulillah fa wada'a ala ainaihi wa nazala min sariri. Bagaimana sambutan dari raja Ethiopia? Dia pun turun dari singgasananya, langsung diambil surat. Maksudnya resmilah. Kayak presiden menerima duta gitu. Ada upacara tertentu lah. Jadi sangat menghargai itu utusan itu. Jadi dia turun dari singgasananya, lalu fajalasa alal ardi tawadduan. Bahkan duduk, dulu menerima dutanya dengan duduk. Kalau kita kan berdiri kan, menerima dengan baik. Nah, dia malah duduk, bersimpuh gitu. Lalu dutanya baru datang, memberikan itu. Suma aslama, maka waktu itu juga Raja Ethiopia kemudian Islam. Wa syahida syahadatal haq wa qala law kuntu astati an atiyahu la ataituhu. Lalu beliau mengatakan, nanti kalau ada waktu ya, saya ingin berkunjung
sampaikan salam saya, ingin berkunjung kepada beliau. Ini pesan dari Raja Najasyi. Tapi kayaknya nggak terlaksana ya. Nggak terlaksana, beliau wafat. Jadi wafatnya, ini kembali lagi Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Ya, saat wafat, Rasulullah kemudian menggiring para sahabat untuk melakukan sholat jenazah. Jadi sholat jenazah pertama kali diselenggarakan karena wafatnya ini, raja ini. Nah, waktu itu kan belum ada, belum ada surat yang memberitahu begitu cepat ya. Ini salah satu mukjizat. Jadi informasi itu diterima oleh Rasulullah. Wa ba'atha Rasulullah Dihyah bin Khalifah al-Kalbi ila Hirakli. Giliran berikutnya Rasulullah mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi kepada Hirakla, Raja Heraklius. Tuh. Kalau ibarat sekarang mungkin Amerika, gitu. Ya, Joe Biden itu. Kita kirimin surat, saudara Joe Biden masuk Islam. Nah, kan keren itu. Mana ada yang berani begitu? Ya, dulu saya ingat saya itu Majelis Mujahidin yang berani. Karena dia udah nekat mati. Tapi dia bukan mengatasnamakan negara. Mengatasnamakan organisasi. Nah, sekarang mau dibubarkan oleh pemerintah. Ngirim surat ya, ke Rusia, ke Amerika, nggak tahu diterima apa enggak itu. Ya, jadi ingin mengikuti sunnah Rasulullah, tapi bukan kepala negara deh, sayangnya. Masuk Islam lah, gitu, bla 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 bla. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Faqara'ahu wa kana fihi bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu Dihyah bin Khalifah al-Kalbi ini datang, ya, tapi lewat Azimi Basra, Gubernur Basrah. Jadi nggak langsung kepada Raja Heraklius, jadi ada perwakilannya. Diserahkan, maksudnya dititipkan ke ini. Ya, karena itu adalah gubernurnya. Faqara'ahu, lalu dibacalah. Gubernur ini kemudian menyampaikan kepada raja, di sana begitu dibuka, di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadi Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah ila Hirakla azimi Rum, kepada Raja Heraklius, pemimpin Romawi. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, sesungguhnya aku mengajak saudara ya untuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam, nah Anda akan selamat. Wa aslama wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuk Islam, nah masuk Islamlah, Allah akan memberikan ganjaran 2 kali. Begitu isi suratnya. Wa in tawallaita, jika kamu tidak mau berpaling, wa in fa inna 'alaika ismun arisiyin, maka Anda akan mendapat dosa seluruh bangsa Anda. Ya, maka dosa bangsa Anda akan dipikul olehmu. Wa ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita seragam antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah, tidak beribadat kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'an. Ini salah satu ayat ya, dikutip oleh Rasulullah. Wala yattakhidha, dan janganlah salah seorang di antara kita mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, faqulu, katakanlah, ishhadu bi anna muslimun, persaksikan oleh kalian bahwa kami adalah muslim. Qala Ibnu Sa'din fi Tabaqah, Ibnu Sa'ad dalam kitab sejarahnya menceritakan, faqala Hiraklil ba'da an aqral kitab li jam'in min uzamai wa hasyati ya masyara Rum. Maka Raja Heraklius pun mengumpulkan menteri-menterinya.
Ya, pokoknya anulah pendukung-pendukungnya itu. Wahai, kata raja, saudara-saudara, katanya, apa kamu sudah yakin akan mendapatkan kebahagiaan dan di atas kebenaran? Kalian yakin kalian sudah benar? Wa ayathbuta lakum mulkukum, dan kerajaan kita ini akan kokoh. Wa tattabi'una ma qala Isa bin Maryam, sementara kalian terus apa istilahnya, kekeh teguh memegang ajaran Nabi Isa. Qalati Rum, yang hadir pada waktu itu mengatakan, wa madzaka ayyuhal malik, maksud Anda apa? Ngomong begitu tuh apa maksudnya? Jadi sebenarnya sang raja ini menawarkan dulu, apa nggak berpikir kita, apakah kita nggak patut evaluasi keyakinan kita ini jangan-jangan salah? Mereka langsung berteriak, maksudnya? Maksudnya gimana? Qala tattabi'una hadzan nabiyil arabi. Bagaimana kalau kita mengikuti jejak nabi yang baru ini? Gitu, sang raja menawarkan. Qalu fahasu haisatahumur al-wahash. Lalu mereka merespon itu seperti kuda liar. Ya, artinya mereka menolak. Seperti kata dia humurul wahash, seperti kuda liar. Dari lihat cara matanya melihat itu. Ya, kayaknya nggak nerima gitu kan. Watana, mana ini? Watana jazu warafa salib. Mereka pun mengangkat salib. Salibnya kan biasanya dipakai di ya, tongkatnya juga di atasnya ada salib. Diangkat tinggi-tinggi oleh mereka ini, pengikut-pengikutnya. Fala mara Herakli dzalika minhum ya Isa min islamihim. Setelah melihat kenyataan begitu, maka Raja Heraklius pun surut. Ya, seperti sekarang semangat untuk membela keluhan-keluhan bangsa Palestina kan diwaspadai, ya kan? Gerakannya diwaspadai karena Amerika sudah menganggap mereka sebagai teroris. Jadi orang yang menolong mereka sekutunya, berarti kan gitu. Sehingga diwaspadai. Tapi ternyata semangat itu timbul di mana-mana. Pemimpin pun ada ketar-ketir gitu. Sekarang ini, wah, rakyat saya ternyata semangatnya tinggi. Di mana-mana, orang yang nggak tahu apa-apa juga semangat itu. Jadi kayaknya belum cukup waktu untuk menyadarkan mereka. Jadi akhirnya ikut ngebantu. Wa khafa ala nafsi wa mulki, dan dia takut kekuasaannya akan rontok setelah melihat kenyataan. Jadi si Raja Heraklius itu sebenarnya menawarkan, apa kita nggak sebaiknya ngikutin aja ini Muhammad ini? Maksudnya, mereka itu sudah ngeyel begitu. Wah, kayaknya nih, kalau saya paksakan nanti malah saya yang bisa diturunin. Fasakatahum. Lalu beliau pun menenangkan rakyatnya. Setelah teriak pada teriak, riuh ya, jadi gaduh itu. Ajakan dari rajanya ini disambut dengan tidak ikhlas. Ya. Lalu sang raja pun menenangkan mereka. Sumakal, lalu berkata, ini memutar balikan fakta dia. Si raja ngomong begini, Inna ma qultu lakum ma qultu li akhtabirakum li anzura kaifa salabatakum fi dinikum. Tadi yang saya katakan itu cuma bercanda. Saya ingin mentes ya, sejauh mana kuatnya kalian berpegang teguh pada agama ini gitu kan. Nah, dia setelah melihat itu, wah, kayaknya nolak ini. Itu katanya gitu. Faqat ra'aitu minkum alladzi auhibu fasajadulahu. Apa yang kalian jadi keyakinan kalian, itu yang saya suka. Pendapat kalian itu, saya suka. Lalu mereka pun sujud. Ya, menjatuhkan diri kepada sang raja. Padahal rajanya itu menawarkan.
Tapi karena dia lihat ini kalau sepertinya pada nolak. Kalau saya lanjutin, malah bukan orang mau, malah saya yang diudeta nanti. Nah itu dia ketakutan. Jadi kalau rakyat banyak itu sudah bicara, siapapun tidak akan bisa melawan. Kalau sudah mau ya. Wa ba'atsa Rasulullah, itulah nasib dari Raja Heraklius. Ya, tidak mau dia, tapi tidak secara kasar. Wa ba'atsa Rasulullah Abdullah bin Hadzafah as-Sahmi ila Kisra. Kemudian kepada kaisar. Kaisar mana ini? Tadi Heraklius, ini kaisar yang lain. Yad'uhu ilal Islam, mengajak untuk Islam. Wa arsala ma'ahu ila kitaban, serta dititipi surat juga ya, kepada kaisar yang lain. Rasulullah mengutus Abdullah bin Hadzafah. Fadafa'at ilaihil kitab faquri alaihi tsumma akhadha famassakahu. Tapi beda ketika surat ini sampai kepada kaisar. Ini kaisar Iran apa gimana ya? Saya nggak tahu. Lalu disobeknya surat itu. Surat Rasulullah disobek. Falamma balagha dzalika Rasulullah, saat berita itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah berkomentar, mazzakallahu mulkahu. Allah akan menyobek kerajaannya. Ya, jadi Rasulullah memberi komen itu. Allah akan menyobek kerajaannya. Wa kataba Kisra ila Badan amilihi alal Yaman an ab'ats min indika bi rajulain jildaini ila hadzal rajul falyatiyani bihi. Tapi sang raja kemudian mengutus bawahannya ya, yaitu menterinya namanya Badan untuk ke Yaman. Lalu dikawal oleh 2 orang yang kuat. Nah, dia minta ini, Badan coba kamu samperin tuh Muhammad, tapi kamu dikawal oleh 2 pengawal yang besar-besar. Sampailah ke hadapan Rasulullah, singkat cerita. Wadafa kitab Badan ilan Nabi. Lalu surat dari sang raja sebagai jawaban disampaikan oleh Badan. Ya, Badan ini nama orang, jadi utusan dari sang raja Kisra. Fatabas sama Rasulullah. Rasulullah pun menyambutnya dengan tersenyum. Jadi surat pertama Rasulullah disobek, memang dia nulis jawaban. Nah, ini dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah senyum. Lalu kata Rasulullah, sabda Rasulullah, irji'ani yaumikum hadza hatta ta'tiyanihil ghad. Kalian istirahat dulu ya. Besok kita ketemu lagi di tempat ini. Sebab ada berita yang ingin saya sampaikan pada kalian. Besok. Begitu kata Rasulullah. Mereka pun undur dari majlis. Faja'a minal qad. Esoknya mereka menghadap Rasulullah. Kata Rasulullah, abligha sahibakuma anna rabbi qad qatala rabbahu Kisra. Sampaikan kepada yang mengutusmu ya, bahwa Tuhanku sudah membunuhnya. Tuhanku, kata Rasulullah, Tuhanku sudah membunuh temanmu. Ya, fi hadzal lailah, malam ini. Lisab isaatin madat, yaitu 7 jam yang lalu. 7 jam yang lalu, saudara yang mengutusmu itu sudah tewas. Begitu kata Rasulullah. Kan tadi sumpah Rasulullah, semoga kerajaanmu disobek oleh Allah. Itu dalam waktu yang singkat. Jadi bosmu, aku sampaikan kepada kalian, bosmu sudah mati. Tuh katanya itu. Sampaikan ya, nanti kamu pulang, bosmu itu sudah mati. Qala Ibnu Sa'din, wa hiya laitalah salasa, itu terjadi pada malam Selasa, tanggal 10 Jumadil Ula, tahun ke-7. Wa anna wa sallatu alaihi ibnahi bisyarwihi faqatalahu. Jadi dia dibunuh oleh anaknya. Jadi Rasulullah kan menunda ya utusan ini. Istirahat dulu ya. Besok saya akan beritahu kalian. Berita yang heboh.
Besoknya dua utusan ini menghadap Rasulullah, yang menyuruhmu sudah mati. Dikudeta oleh anaknya. Sekarang rajamu raja baru. Tuh, baru 7 jam yang lalu. Nah ini kan mukjizat namanya. Ya bagaimana si pengawalnya atau utusannya nggak tahu, bosmu sudah mati, dikudeta sama anaknya. Sana pulang. Gitu ceritanya. Faraja lil badan bidzalika, apa yang terjadi? Kemudian dua orang ini beserta utusan tadi, gubernur yang menyampaikan itu. 3 kan jadi. Masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi itu rajanya sudah mati. Rajamu sudah mati. Dia pasti cek ya, mencek di sana. Cek and recheck. Ternyata benar. Jadi inilah mukjizat yang ya dilihat langsung oleh mereka. Wah benar. Berarti ini Rasul ini. Nggak mungkin dengan jarak begitu jauh, kami aja nggak tahu, dia bisa tahu. Ini membuat 3 orang ini kemudian muslim di hadapan Rasulullah. Wa ba'atha Rasulullah Al-Harith bin Umair Al-Azdi ila azimi Basra min Kiyabi Rum Syarahbil. Begitu juga Rasulullah mengutus Harith bin Umair Al-Azdi kepada gubernur Basra ya, dari Rum. Nah, jadi rupanya banyak kabilah-kabilah. Fa'alfaqa ribatan faqatalahu qalu walam yaqtul Rasulillah rasulun ghairahu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata utusan Rasulullah dibunuh. Utusan Rasulullah malah dibunuh. Belum pernah ada utusan Rasulullah yang dibunuh kecuali ini. Wa ba'atha bi rusulin wa kutubin ukhra katsiratan ila katsirin min umara al-arab mutawakkirin fi mukhtalifil manatiq fa aslama min katsir wa aidul ba'd minhum wa anadal ba'd minhum. Kemudian Rasulullah kembali giat ya, menulis surat mengutus di berbagai negara. Pokoknya tadi itu terus secara beruntun. Ada yang nerima, ada yang tidak. Wa fi hadhihi fatra aidan talahaqatil wuqud tafuddu ala Rasulillahi min mukhtalifil jihad tu'linu islamaha. Dalam kesempatan ini berturut-turut utusan datang pada Rasulullah dari berbagai negara yang menyatakan diri muslim. Wa mimman aslama fil fatra min kibari Arab wa qadatim Khalid bin Walid wa Amr bin As. Dalam kesempatan ini tokoh-tokoh dari Quraisy juga sama datang pada Rasulullah menyatakan diri muslim. Setelah Rasulullah keren ya, bisa mengirim tuh di masa tadi damai perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah berkirim surat ke negara-negara, ini didengar oleh banyak orang Quraisy. Orang Quraisy pun secara bertahap datang pada Rasulullah untuk muslim. Di antara mereka yang datang adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, 2 tokoh yang sangat berperanan dalam sejarah di kemudian hari. Ya, jadi dekat foto ini sebenarnya Khalid bin Walid baru muslim ya. Nah, itulah saudara-saudara. Masih jauh ya? Jam berapa itu? Ya, masih. Apa kesimpulan yang kita bisa dapat dari episode yang ke-34 ini? Hadis saraya allati ba'atha Rasulullah muntasyiratan fil qabail wal kutub allati arsala ila mukhtalifi muluk wa ursala juz'un minal madzahir allati tamayyaza hadhil marhala minad da'wa ila hayat an marhalati allati qablaha. Nah, fenomena Rasulullah banyak mengutus duta, mengirim surat untuk mengajak muslim, ini fenomena baru dalam dakwah Islam. Yang tadi dihadapi dengan senjata, kali ini dengan tulisan. Ya, jadi aja perang pena. Jadi ini beralih masanya, jangan terus-terusan pakai fisik senjata, ya, bisa pakai pena. Nah, inilah giliran Rasulullah di masa tenang ini memanfaatkan waktu dengan mengirimi surat. Nerima apa enggak, ya terserah. Kalau mereka enggak nerima, ini jadi catatan suatu saat akan digempur. Kalau nerima, ini akan menjadi negara sahabat.
Ya, sehingga itu cepat. Laqad kanatil marhalatul lati tasiru fi da'wah min ba'dil hijrah ila sulhul hudaybiyah marhatun difaiyah. Kita tahu bahwa dakwah Rasulullah sejak awal sampai suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu adalah marhala periode perang secara defensif. Ya, jadi sampai dengan Hudaybiyah. Nanti offensif, ini mulai membuka offensif. Ya, serang. Tapi dikirimi surat dulu. Sebelumnya itu dimuqaddimai dengan surat dulu. Yang nggak mau catat kita ke sana. Wah, itu jadi ya perluasan wilayah besar-besaran. Falam yahdits hilalatil kamalha an badana hujuman aw shinin ghaswati ala fiatin ma minan nas. Sejak Rasulullah menyampaikan dakwah sampai dengan Hudaybiyah, belum pernah tercatat Rasulullah menyerang tanpa alasan ya, kecuali ada pengkhianatan itu. Jadi semuanya itu adalah difaiyah. Difaiyah itu hanya defensif dalam rangka mempertahankan komunitas. Karena terdengar dia mau nyerang, baru kita serang. Jadi kalau nggak sepi, nggak ada apa-apa, Rasulullah tentu lebih mengutamakan damai. Karena Islam itu sendiri intinya damai, tapi dikirimi surat dulu. Gimana reaksinya? Kalau reaksinya baik-baik ya sudah, bersahabat. Wong tiket itu cuma masuk Islam kok. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa beratnya? Ya, contohnya sekarang sampai sekarang Malaysia masih di bawah kekuasaan Inggris. Ya. Ya. Persemakmuran. Apa arti dari persemakmuran itu? Setoran kayaknya. Setiap tahun tuh ada setorannya. Upeti. Kalau kita kan orang Islam nggak ada begitu-begitu. Ya, datang ke satu daerah mereka Muslim ya sudah nggak ada setoran apa-apa. Kalaupun mereka setor ya buat yang miskin di antara mereka. Ya, itu kerennya begitu orang Islam, sehingga bisa diterima di seluruh tempat, termasuk bangsa Indonesia. Menerima kehadiran Islam ini dengan ramah, membesar. Nah, kemudian ada kepentingan dari orang-orang luar yang melihat ini celah-celah, nah itu dijajah. Ya, jadi pada prinsipnya itu. Fa'alama abrama salhal dabiyah baina musyrikin min Quraisy wal muslimin fil Madinah wa atma'annat afidatul muslim wastarahu min mataib Quraisy. Selama gencatan senjata ini orang Islam jadi istirahat. Kan nggak perang lagi. Istirahat, tenang itu, mulai tenang. Nunggu nanti umrah tahun depan. Wa muna wasyatiha tafaraqan nabi ditukhul fi marhal jadidat la butamina fi hukmi syari'in samia ala tibatha li tablighi wa tadbi'a ala wa hiya marhal tawajjuh bid da'wa ila kharij jazirah. Jadi Rasulullah mulai merencanakan mempublikasikan Islam keluar. Kalau selama ini kan tetangganya ya, seputar situ. Mulai keluar. Mulai ekspansi besar-besaran. Ya, mulai ekspor. Jadi tenaga-tenaga kita ini sudah mulai pinter-pinter ya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu berapa itu? 10 tahun untuk mendidik mereka. Menguasai bahasa-bahasa kan. Kalau mau diutus ke sana nggak ada yang bisa bahasa kan susah. Utus. Siapa yang ngerti? Mimpin. Wah, keren ini urusan dunia kalau dipegang kaum muslimin ya. Sangat-sangat keren. Innaha marhalat alati anjaza Rasulullah da'wata rabbi wa hiya marhatulati asbahat bi amalihi wa quwwati hukman syar'iyyan bi ittifaqil muslimin fi kulli asrin ila yaumil qiyamah. Inilah dakwah yang memang diidolakan oleh Rasulullah. Tanpa perang, tanpa senjata, ya dia kiri, adu argumentasi. Itu yang dia. Jadi tidak banyak korban, fasilitas umum tidak rusak, gitu kan? Yang ini ngadu data. Udah Israel sama Palestina duduk bareng, disaksikan oleh berbagai negara, mereka debat gitu loh. Kenapa Anda harus tetap di Palestina? Ditanya pada orang Palestina. Kenapa Israel kamu kok ke situ? Kenapa? Kan dia buka itu sejarah apa dulu tuh? Hitler. Ya kan? Dia akan buka sejarah Hitler. Nanti dinegasikan oleh kita. Hitler itu hanya sandiwara aja.
Contohnya gitu kan? Nah, ini bisa dia disaksikan oleh banyak orang. Cuma yaitu yang mengerikan itu, yang sulit adalah ada hak vetonya itu tuh. Jadi biarpun semua negara setuju, kalau 5 ini 1 aja, nggak usah 5. 1 di antara 5 ini nggak setuju, jadi nggak setuju. Nah, itu yang susah. Ya, coba kalau hak veto dihilangkan. Seperti sekarang ya, negara-negara kan mengutuk Israel kan, kebanyakan. Semuanya menganggap Israel lah yang nggak benar, bukan Palestina. Ya, artinya kalau mau perang jangan dibantuin udah. Udah 2 orang aja tuh bikin ribut mulu tuh perang. Udah, jangan dibantuin negara lain udah. Kita liatin aja, kita kasih tempo perang 10 hari contohnya. Itu kalau dibantu, maka orang lain boleh bantu, itu harusnya. Ya. Nggak tahu mulai menghabisi apa mulai apa. Kalau menurut kita masih katanya membantu. Karena banyak sekali kelicikan demi kelicikan. Jadi katanya si Perdana Menteri Israel pidato, kami tidak akan membunuh rakyat sipil. Kami tidak akan membunuh perempuan. Tapi ada serdadu prajurit perempuan Israel yang kemudian cerita. Jadi yang membunuh itu prajurit Israelnya, membunuh tawanan Israel. Lalu dia aku ini orang Palestina kurang ajar, orang sipil dibunuhin, gitu, fitnah. Jadi untuk menangkap berita ini yang benar yang mana kan mereka yang bisa menyeleksi. Oh ini yang menguntungkan dia boleh tuh disiarkan, yang merugikan jangan. Artinya peranan media ini amat penting, ya kan? Peranan media ini amat penting. Kita tidak punya media, nanti giliran ada yang nggak cocok, nggak disiarkan. Yang cocok disiarkan. Penting buat kita. Fa'in salaman nas da'watahum ilal iman bila wa rasuli wa ta'rif bil islam wa bayanu wajibun wil fi anaqi wajaba ala rijali da'wa ayyusalimuhum. Jika masyarakat menerima dengan damai kehadiran Islam, mereka menerima semua ketentuan-ketentuannya, maka harus disambut dengan damai, tidak boleh diperangi. Katanya sih Rasulullah itu akan mendeteksi datang di subuh hari. Kalau terdengar azan, maka masyarakat itu nggak boleh diserang. Katanya begitu, berarti muslim. Karena untuk memantau tempat tinggal orang kan belum ada administrasi ya waktu dulu ya. Belum ada administrasi, jadi pasti kacau ini orang. Nemplok-nemplok ini muslim apa enggak sih kan susah itu. Dicoba ada azan nggak? Kalau nggak ada azan, serang. Tapi nyerangnya itu bukan langsung dibunuhi, ditawari dulu muslim, gitu. Masuk Islam mau nggak? Kalau kayaknya orang Indonesia kalau digituin memilih masuk Islam kayaknya. Paling tidak untuk keselamatan dirinya, kan? Paling begitu. Walakin hadil musalama allati yajibu ayat taqayyad bid du'at wal huriyah allati yahaqqun nas ayyarkanu ilaiha kilahuma khasun fid darid dunya. Tapi kenyataan seperti ini berlaku hanya di dunia. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi penawaran Islam, mau nggak? Nggak ada, udah tutup. Ini hanya berlaku di dunia, begini ini. Fa idza qama an-nasu li rabbil alamin fa inna qarara ta'ala budda ayyala haqqa bil iqab alladzi tawa'ada bihi. Sebab Allah Maha tahu, nggak perlu ditanya-tanya. Ya, karena waktu itu pasti semua orang yang menderita akan nerima. Oh iyalah, saya mau Islam aja. Nah, begitu. Ini hanya berlaku di dunia. Ya tabayan laka hadza qulu fi qouli ta'ala, ini seperti yang Allah firmankan dalam surat 18 ayat 29. Waqul, katakanlah al-haqqu mir rabbikum. Yang benar adalah yang berasal dari Tuhanmu. Kebenaran adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, falyu'min. Dia boleh merespon dengan keimanan. Wa man syaa falyakfur. Tapi yang tidak mau, silakan merespon dengan kekafiran. Inna a'tadna, sungguh kami menyiapkan lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim,
naran, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang dipagari oleh kobaran-kobaran. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti dengan ini, wawasan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah berapa giliran nggak dibawa kemarin. Jejak umat Islam dalam kebudayaan Islam. Ya, jejak Islam dalam kebudayaan. Nah, ini catatan-catatan sejarah tentang ya keikutsertaan orang Islam dalam sejarah itu banyak sekali, terutama di berbagai lapangan. Antara lain dalam filsafat dikenal dengan Al-Kindi, Al-Farabi. Ini kebanyakan justru dikenal di dunia barat lebih daripada kita. Ya, di dunia barat, jadi dunia barat lebih banyak mengenal ahli-ahli Islam daripada kita. Terus Ibnu Maskawai, nah, Ibnu Sina, nah diantaranya adalah Al-Ghazali yang terkenal. Ya, Al-Ghazali ini punya buku yang sangat banyak. Di antara yang terkenal masuk ke Indonesia itu adalah Ihya Ulumuddin. Tapi Ihya Ulumuddin ini kebanyakan menjadi pemicu kita mundur, kata orang. Ya. Nanti kalau kita cukup waktu, kita bisa sampaikan. Tapi ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya sih, saudara, kalau kita dewasa itu nggak perlu tahu, nggak perlu ngeri sih sebenarnya. Sebab kitab Ihya Ulumuddin sekarang tuh di pinggirnya itu sudah ada seleksi. Jadi kalau beliau menyatakan hadis, itu sudah diperiksa, hadis ini dhaif karena bla 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 bla. Jadi berarti kita nggak usah pakai. Tapi tidak berarti pemikiran Al-Ghazali semuanya jelek. Ya, contohnya beliau menyunahkan sholat rogaib. Ya, sholat rogaib, pokoknya sholat-sholat yang dhaif itu. Di akhir hayatnya, entah apa ya tanggapan orang, Al-Ghazali itu memegang kitab Sahih Bukhari. Saat beliau wafatnya itu sedang banyak belajar Sahih Bukhari. Lalu orang berpikir apakah beliau menyesali pendapat-pendapatnya selama ini banyak yang menyimpang. Wallahu a'lam. Tapi pemikirannya bagus. Jadi pemikirannya itu kebanyakan dalam soal keluarga, mengatur negara, banyak mengatur masyarakat. Kebanyakan arahnya ke tasawuf. Itu Al-Ghazali. Tapi banyak pikiran-pikiran cemerlang. Nah itu sebenarnya kita nggak perlu takut karena sekarang sudah ditahqiq istilahnya. Jadi kitabnya itu sepertiganya di garis bawah. Jadi kalau dia melontarkan hadis akan diberi nomor, terus ada catatan kakinya. Hadis ini dirawikan oleh ini bla 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 bla. Tercatat dalam buku ini, nilai hadis dhaif contohnya. Dhaif karena ini disebutkan. Tapi nggak semua sahih, nggak semua dhaif. Ada juga yang sahih, hadis ini sahih. Nah, dengan seorang pengajar dengan mengandalkan begitu saja dia sebenarnya sudah tahu. Jadi pertanyaannya adalah boleh nggak menyampaikan hadis yang lemah? Boleh, kalau untuk pendidikan boleh. Supaya kita tidak ke situ. Sehingga kita lihat, oh ada orang menjalani sholat tolak bala. Nah di situ kan dijelaskan dhaif hadis ini. Oh itu dhaif itu. Nah kalau nggak ada yang nyebut kita nggak tahu dari mana sih asal muasalnya. Oh ternyata dari situ. Sholat rogaib, sholat pokoknya yang arahnya itu imbauan itu. Ya, tapi dia untuk ceramah itu lebih bagus lagi. Karena dia mengenai ilmu jiwa lebih banyak. Contohnya kalau kita mau jadi kepala negara, kalau kita mau jadi pemimpin, syaratnya harus begini. Ada. Kalau kita ingin menikah, syaratnya harus begini. Itu ada di Ihya Ulumuddin. Bahkan Ihya Ulumuddin ini sudah disyarah lagi. Jadi kita nggak takut sebenarnya kalau kita ini. Cuma ada orang yang hidupnya taklid. Tuh. Pikirannya itu terkotak oleh pemikiran gurunya. Kata gurunya nggak boleh, udah nggak boleh.
Kata kelompoknya nggak boleh, udah nggak boleh. Jadi terkotak-kotak gitu. Dia nurutin sebenarnya. Dia belum baca tapi dia sudah komentar. Baca dulu. Anda yang beri nilai. Mana kesesatannya, mana nggak sesatnya. Kita harus tahu. Nah ini ya, di antara Al-Ghazali. Beliau lahir tahun 1058, wafat 1111. Namanya Abu Hamid Ibnu Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Kelahiran Tus, Khurasan, Persia Timur. Digelari Hujjatul Islam. Bukti kebenaran Islam. Karena pada waktu itu orang sangat lemah. Orang Islam itu daya belajarnya kurang pada saat itu. Maka lahir Al-Ghazali. Digelari Hujjatul Islam. Karyanya sangat banyak. Antara lain Ihya Ulumuddin dan Tahafutul Falasifah. Kritik atas para filosof sebelumnya. Jadi dulu juga ada perang pena. Ya, beliau dengan Ibnu Sina apa itu? Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu juga ada karyanya yang dipelajari di pesantren Kontor. Ya, yaitu madhab apa itu ya? Tentang berbagai madhab. Karena ada bukunya itu. Jadi sholat dengan berbagai madhab itu. Madhab ini. Saya lupa nama bukunya. Itu menjadi buku wajib di Gontor. Karangan Ibnu Rushd. Averroes kalau bahasa Latin. Nah itu pernah hidup sejaman dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali mengkritik pendapat beliau. Ibnu Rushd melawan kritik Al-Ghazali. Ya, di zaman mereka itu biasa-biasa saja itu perang pena itu. Jadi itu membawa kita justru jadi cerdas. Nah sekarangnya tumpul, udah nurut gitu. Jadi kita nggak berpikir jadinya. Ibnu Bajah, nah ini pernah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya. Dulu itu ada seorang juga ahli peta yang sudah sampai ke Sumatera. Ibnu Batuta yang terkenal dalam sejarah itu sudah pernah ke Sumatera dan dia membuat garis-garis peta Sumatera. Ya, begitu orang coba mensana ke Spanyol, rumahnya di Spanyol, kan jauh sekali itu. Oh dia bisa membuat peta itu, padahal kan dulu nggak lewat udara. Ya, terbayang nggak bisa tekuk ke sana, tekuk ke sini. Iya kan susah itu. Tapi dia bisa. Ibnu Batuta, begitu ditinjau ke sana, ternyata rumahnya sederhana sekali. Tapi terkenal. Terakhir beliau setelah merasa dirinya kayaknya nggak bakal lama lagi, beliau pulang. Meninggallah di kampung. Ibnu Tufail, Abu Bakrin. Nah, beliau Ibnu Bajah ini filosof muslim, Spanyol tuh kebanyakan tuh. Sekarang kalau kita jalan-jalan ke Spanyol, praktis sudah nggak ada orang mengucapkan Assalamualaikum udah nggak ada. Ya, jadi semua dibantai habis. Ahli ilmu kedokteran, geometri, musik dan fisika, komentator Aristoteles, astronom dan lain-lain. Jadi ilmunya lengkap. Dulu suhu dari guru-guru dari ilmu-ilmu sekarang itu adalah orang Islam. Ibnu Tufail, Abu Bakrin Muhammad Ibnu Malik Ibnu Tufail, kelahiran Maroko. Nah, ini Maroko, semua barat. Filosof dan dokter di Granada. Kemudian jadi wazir dan dokter Khalifah Abu Ayyub Yusuf dari Daulat Muzahid. Karyanya terkenal Hai bin Yaqzan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan nama Philosophus Autodidactus. Nah, jadi orang-orang barat itu ya banyak membaca. Kemudian Ibnu Rushd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd, kelahiran Cordova. Wafat di Maroko. Di antara karya-karyanya yang terkenal antara lain Al-Kulliyatu fit Tibb, sebuah ensiklopedi kedokteran. Tahafutut Tahafut, kritik atas buku Tahafutul Falasifah karya Al-Ghazali. Nah, jadi beliau mengkritik pikiran Al-Ghazali. Tafsir Jami' wa Talkhis, ya, Bidayatul Mujtahid. Nah ini nama buku yang dipelajari di Gontor. Bidayatul Mujtahid. Bidayat Mujtahid itu artinya pelajaran awal untuk seorang mujtahid. Ya, jadi setiap masalah itu dibahas menggunakan versi berbagai imam.
Ya, contohnya tata cara salat, takbir. Menurut imam ini begini, alasannya begini. Menurut imam B begini, alasannya begini. Itu di buku itu. 2 jilid ya. Katanya di sini dulu pernah belajar di awal-awal, saya dengar. Dalam lapangan ilmu pengetahuan, semua filsuf muslim termaktub di atas dalam waktu yang sama adalah juga sarjana berbagai disiplin ilmu pengetahuan tertentu lainnya. Di samping ada di antara mereka yang juga seniman dalam salah satu cabang kesenian. Nah, salah satu karya dari orang Spanyol adalah Alfiah, yang sampai sekarang belum bisa dikalahkan. Ya, itu padahal karya, waduh, udah ratusan tahun yang lalu. Spanyol, karangan Spanyol. Di bawah ini disinggung sekedarnya para sarjana-sarjana lainnya. Jabir bin Hayyan, seorang sarjana kimia, fisika dan kedokteran. Karyanya 200 judul, 80 diantaranya tentang kimia. Di antara karyanya adalah Khawasul Kabir, Al-Ahjar, Ma Ba'da Tabi'i, Al-Asbaq, Al-Hadud, Wasir. George Sarton memandangnya sebagai tokoh ilmu pengetahuan terbesar abad pertengahan. Bartow menganggap kedudukan Jabir dalam ilmu kimia setaraf dengan Aristoteles dalam logika. Nah, itu. Kemudian Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizm, seorang sarjana muslim pertama yang menggunakan angka. Nah, angka, saudara tahu, di dunia ini ada 2 angka. Ya, angka 1 sampai 10 sampai 0, itu angka Arab namanya. Ini yang biasa kita pakai, 1, 2, 3. Itu angka Arab. Apa lawan dari angka Arab? Angka Romawi yang kita pelajari itu kalau 5 kayak begini. Bayangkan kalau tidak ada angka Arab, ngitungnya bagaimana? Contohnya 30 tambah 40 pasti panjang itu. Ya, bagaimana ngitungnya tuh? Kalau numpuk 30 tambah 40, kalau itu kan enak. 30 tambah 40, 70. Itu angka Arab itu. Nah, itu karya umat Islam itu. Ya, tapi belum sampai 0. Belum ditemukan angka 0. Nah, kemudian nanti ada sarjana Islam lagi yang menemukan angka 0. Walaupun itu kelihatan sepele, tapi 0 ini bisa 10 kali lipat. Apa bedanya 9 dan 90? Kan 10 kali. Ya kan? Nah, itu ditemukan oleh sarjana muslim. Nah, Abu Musa Al-Khawarizm, namanya kan belakangnya Khawarizm. Diambil dari Khawarizm ini lahir ilmu dari beliau namanya logaritma. Logaritma itu adalah bahasa cadelnya dari Khawarizm. Orang barat punya logaritm. Nah, itu logaritma itu dikarang oleh umat Islam. Ya. Tapi kita sebagai putra-putrinya merasa ini ilmu umum. Bukan kita. Terus biologi dulu namanya ilmu hayat. Hayat itu hidup. Ilmu tentang kehidupan. Nah, sudah waktunya. Nah, singkatnya itulah. Saudara-saudara, saya kenalkan ini supaya kita melek ya, bahwa orang-orang tua kita, senior-senior kita itu adalah sarjana-sarjana yang mumpuni. Jadi dalam sejarah kita itu menguasai dunia. Bukan kayak kita sekarang ini. Ya, mundur singkatnya. Nah, tapi sekarang orang mulai sadar, kita mulai sadar. Oh ya begini. Nah, terus cuma tetap aja ada penghalangnya. Jadi maksudnya orang Islam itu dibuat bodoh, nggak pinter-pinter. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi begini. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Silakan yang ingin bertanya sampai di sini. Cukup ya? Berarti udah pinter-pinter. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah takdirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, dimudahkan hidupnya, senantiasa diberkahi, serta dibimbing untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.